Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami memulai perenungan firman-Mu, kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari gangguan dan kegelisahan yang dapat mengalihkan fokus kami dari-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima teguran, menerima penghiburan dan pengajaran dari firman-Mu. Biarlah saat teduh ini menumbuhkan iman kami dan memperdalam hubungan kami dengan-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selama perjanjian lama atau masa sebelum pengenapan keselamatan oleh Kristus, bangsa Israel melalui imam besar harus masuk ke ruang maha kudus dan nyawa menjadi taruhannya. Ia harus mengenakan lonceng yang bergemerincing sebagai tanda ia masih hidup, dan pada kakinya seorang imam besar harus diikat tali agar jika ia mati di dalam ruang maha kudus, maka orang lain yang masuk dan coba menyelamatkannya akan ikut mati, sehingga tali menjadi satu-satunya alat untuk menarik jasadnya keluar. Hal ini berakhir ketika Tuhan Yesus menggenapi tuntutan kesempurnaan ini untuk sekali dan selamanya. Di pasal 9 ayat yang ke-12, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, dengan darahnya sendiri, bukan lagi darah hewan kurban. Hal ini membedakan kekristenan dengan agama-agama lain yang masih melakukan tradisi hewan kurban untuk penebusan dosa, termasuk agama Yahudi sendiri. Tanda kosmik juga menyertai ketika penyaliban Yesus, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Allah sendiri telah merobek tabir pembatas itu. Hingga kini relasi kita dengan Allah telah sepenuhnya direkonsiliasi. Saudara-saudara, betapa pentingnya rekonsiliasi sebagai tujuan utama misi Allah. Sehingga sebagai orang-orang Kristen, harusnya hidup kita dipenuhi dengan kerinduan untuk menciptakan rekonsiliasi. Bahkan pada musuh-musuh dan orang yang membenci kita, harusnya orang Kristen jadi pembawa damai, bukan memelihara permusuhan. Gereja-gereja sudah seharusnya berusaha membangun jembatan dan bukan tembok pembatas antara satu sama lain. Sehingga dari semuanya itu, Injil dapat diberitakan dengan lebih dahsyat lagi. Namun mulailah dari hal paling sederhana, memulainya dengan orang-orang di dekat kita. Di Roma 12 ayatnya ke-18 mengatakan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena melalui Kristus Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk datang kepadamu. Tirai pemisah telah Engkau robek, dan kami Tuhan boleh hidup dalam relasi yang dipulihkan sepenuhnya oleh pengorbanan Yesus. Tuhan, ajarilah kami untuk menghargai anugerah rekonsiliasi ini dengan hidup dengan sebagai pembawa damai. Lembutkanlah hati kami Tuhan agar kami mau mengampuni, kami mau berdamai dan membangun hubungan yang memuliakan nama-Mu, dimulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kami. Tuhan tolong kami untuk hidup setia sebagai anak-anak-Mu, membawa kasih dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini.
Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus